Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan kepada kita semua, sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta pengikutnya hingga akhir zaman. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Sirajuddin Fikri, SSM selaku dosen mata kuliah Teologi Politik Islam. Dan izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Revi Mariska, NIM 2030404048 dari kelas 20 Polis B. Baiklah, hadirnya saya di sini untuk mempresentasikan tugas makalah saya yang berjudul Pemikiran Politik Ahl al-Sunnah. Baiklah, langsung saja saya akan memaparkan materi-materi di makalah ini. Dalam pembahasan keagamaan dan keilmuan secara terminologi, Sunni digunakan untuk menyebut kelompok Ahlus-Sunnah, yakni suatu mazhab dalam Islam yang mendasarkan struktur keagamaan. Ahlus-Sunnah wal Jamaah atau azwajah, ada 3 kata yang membentuk istilah tersebut, yaitu ahal berarti keluarga, golongan atau pengikut. Al-Sunnah secara bahasa bermakna al-tariqah walau ghairu mardiyah, jalan atau cara walaupun tidak diridhoi. Dalam pengertian di atas, dapat dianggap baku oleh ulama-ulama mazhab Ahlus-Sunnah. Mereka mendefinisikan nas-nas yang mereka anggap otoritatif. Al-Jamaah artinya mengumpulkan sesuatu dengan mendekatkan sebagian ke sebagian lain. Jamaah adalah sekelompok orang banyak dan dikatakan sekelompok manusia yang berkumpul berdasarkan suatu tujuan. Azwajah atau Ahlus-Sunnah wal Jamaah, golongan yang mengikuti ajaran Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Kaum Ahlus-Sunnah wal Jamaah yang menganut itikad sebagai itikad yang dianut oleh Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabat beliau. Ahlus-Sunnah wal Jamaah atau azwajah sebagai bagian dari kajian keislaman merupakan upaya yang mendudukan azwajah secara proporsional, bukannya semata-mata untuk mempertahankan aliran atau golongan tertentu yang mungkin secara subjektif kita anggap baik karena dipengaruhi oleh suatu problem teologis pada masanya dan mempunyai sifat aktualisasinya tertentu. Selama kurun waktu berdirinya 1926 sampai sekitar tahun 1994, pengertian azwajah masih bertahan di tubuh Nahdlatul Ulama atau NU. Biografi Ahl-Sunnah wal Jamaah. Secara sederhana, penyebutan istilah Sunni merujuk pada istilah Ahlus-Sunnah wal Jamaah, yaitu salah satu mazhab dalam Islam yang menisbatkan struktur keagamaan, kalam, sistem nilai tasawuf, dan tata cara ritual ibadahnya fikih kepada teks-teks Al-Quran, Sunnah Nabi Muhammad dan para pengikutnya, dan juga serta generasi tabi'in. Di masa kini, perkataan Ahlus-Sunnah wal Jamaah diucapkan dengan perkataan yang berbeda-beda, tetapi tetap memiliki maksud yang serupa. Terkadang orang menyebutnya dengan istilah Sunni, Ahlus-Sunnah, Asy'ari atau Asy'ariyah, bahkan di Indonesia disingkat dengan Azwajah. Dalam sejarah peradaban Islam, aliran Sunni pada mulai berkembang di kawasan Khurasan yang ketika itu menjadi salah satu daerah yang tidak dikuasai oleh kelompok Syiah. Mazhab Ahlus-Sunnah mulai populer dan mengkristal pada abad ke-3 Hijriah atau era terakhir Bani Umayyah dan awal dari kekuasaan Bani Abbasiyah. Hal ini tidak terlepas dari konteks fragmentasi zaman itu yang didominasi oleh pemikiran aliran Syiah. Pada gilirannya nanti, kelompok Sunni mengalami beberapa fase sebelum menjadi sebuah aliran yang mapan seperti sekarang. Tahap yang pertama adalah tahap kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, yang mereka yakini sebagai model kepemimpinan politik yang sah setelah Nabi wafat. Bukan seperti yang dipropagandakan oleh kalangan Syiah, kemunculan paham Sunni merupakan bentuk kegelisahan terhadap cara pandang yang dibangun oleh kelompok-kelompok yang cenderung mendiskreditkan posisi sahabat Nabi yang dianggap oleh sebagian kalangan yang berseberangan telah melakukan pengkhianatan. Bagi kalangan Syiah, terpilihnya Abu Bakar yang dilanjutkan dengan kepemimpinan Umar dan Utsman merupakan bentuk pembangkangan serius terhadap perintah Allah dan Nabi Muhammad. Ali bin Abi Thalib dalam pandangan tersebut
Mereka merupakan sosok yang paling tepat menggantikan posisi Nabi. Tidak hanya karena peristiwa Ghadir Qum, akan tetapi mereka begitu meyakini bahwa darah Al-Bait yang mengalir dalam tubuh Ali dan seluruh keturunannya di masa depan merupakan jaminan bagi kesucian pikiran dan hati dalam proses kepemimpinannya. Pemikiran politik. Pada era Khalifah Rashidah dan era dinasti Umayyah, belum dikenal pemikiran politik Islam yang dirumuskan secara sistematis. Ia baru muncul pada periode dinasti Abbasiyah. Akan tetapi prosedur pengangkatan Khulafaur Rasyidin melalui ijma oleh sahabat dan kaum muslimin menjadi dasar bagian penyusunan teoritisasi politik Islam di masa depan, khususnya para pemikir politik dari kalangan Sunni. Terdapat beberapa titik tolak penting dalam membicarakan sejarah perpolitikan Islam, mulai dari wafatnya Nabi Muhammad tanpa wasiat mengenai penggantinya, perundingan di Sakifah Bani Sa'idah, pelaksanaan syuro kali pertama untuk mencari pengganti kedudukan Nabi Muhammad. Karakteristik politik dari pemikir kalangan Sunni biasanya menunjukkan keberpihakan kepada penguasa. Pendapat dan argumentasi yang mereka bangun kerap kali menjadi alat legitimasi untuk menjustifikasi kekuasaan khalifah saat itu. Misalnya kekhalifahan yang dipaparkan oleh Al-Marwadi dalam kitabnya Al-Ahkam As-Sultaniyah yang menyatakan bahwa fungsi khalifah bukan hanya pengganti kepemimpinan saja, melainkan sebagai pengganti fungsi kenabian. Karakteristik umum yang signifikan dari pemikir Sunni adalah bahwa tak ada prosedur baku untuk memecat khalifah. Pendekatan mereka yang kering dan tentu saja legalistik bertolak belakang dengan teori imamah yang cenderung metafisik yang diyakini oleh pengikut Syiah dan sebagai filsuf pandangan Ahlussunnah mengenai khalifah dikembangkan lebih jauh lagi oleh pengikut Asy-Syafi'i, yaitu Abu Hasan Al-Mawardi. Ia berusaha mengatasi kesenjangan yang cukup tajam antara kepemimpinan agama dan kekuasaan koersif dengan cara menghubungkan kembali para pengusaha de facto, para sultan dan amir dengan kekhalifahan Abbasiyah. Lembaga negara dan pemerintahan diadakan sebagai pengganti fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Pengangkatan kepala negara untuk memimpin umat Islam adalah wajib menurut ijma. Jika kepemimpinan negara ini wajib diadakan, maka kewajibannya bersifat kifayah, seperti berjihad dan mencari ilmu pengetahuan. Jika orang-orang menjalankan dari kalangan orang yang berkompeten, maka kewajiban itu gugur atas orang lain, dan jika tidak ada seorang pun yang menjabatnya, maka kewajiban ini dibedakan kepada dua kelompok manusia, yaitu orang yang mempunyai wewenang memilih kepala negara bagi umat Islam. Kesimpulannya adalah dari makalah ini, Ahlussunnah wal Jamaah atau Sunni itu salah satu mazhab dalam Islam yang menisbatkan struktur keagamaan kalam, sistem nilai tasawuf dan tata cara ritual ibadahnya fikih kepada teks-teks Al-Quran, Sunnah Nabi Muhammad dan para sahabatnya, khususnya Khulafaur Rasyidin serta generasi tabi'in. Dari sini dapat dipahami bahwa Ahlussunnah disandarkan pada perilaku Nabi Muhammad dan terminologi wal Jamaah disandarkan pada amalan para nabi, para sahabat Nabi dan generasi tabi'in. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata maupun tindakan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.